Alhamdulillah ala ihsanih wa syukurlah wa ala taufiqi wa bidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita masih ditakdirkan di atas kebaikan, dan semoga ini merupakan hujjah khairiyah bagi kita semua kelak di hari kiamat. Semoga pula menjadi timbangan pemberat kebaikan kita di hari ketika amal kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula saudara-saudari kita yang saat ini tidak bisa hadir karena udzur, ya, karena sesuatu halangan yang syar'i, semoga mereka pun diberikan pahala yang sama sebagaimana kita semua di sini, karena tidak hadirnya mereka karena halangannya. Mungkin ada teman atau jamaah yang sakit dari Bapak In sama Bapak Budi, meminta doa semuanya, semoga Allah berikan kesembuhan, ya, syifaan kamilan. Allahumma rabbana statibil bas ishfi Bapak Budi wa In, anta syifaan la syafi' la syifa ila syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah berikan beliau kesembuhan dengan sempurna, tidak menyisakan sakit yang masih tersisa. Dan semoga sakit yang kedua saudara kita itu sakit yang menggugurkan dosa dan kesalahan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, ma'isibul muslima min nasabin wala wasabin wala ala wala ghamin hatta syaukatu yusakuha illa kafarallah biha min khataya. Tidaklah menimpa pada diri seorang muslim dari kecapeannya, dari kesakitannya, dari kesedihannya dan gangguan serta terkena duri, melainkan itu semua menjadi pengukur dan penghancur dari dosa dan kesalahannya. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, laki atau perempuan, itu pasti akan mengalami banyak ujian-ujian, dan kita jangan mengharap hidup ini tanpa ujian. Pasti ada ujian. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, karena hidup itu sudah masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Jadi kehidupan itu sudah masalah. Maka kalau ingin tidak punya masalah, ya jangan hidup saja, karena yang namanya hidup pasti ada masalah. Cuma yang jadi masalah, apakah masalah ketika datang kepada kita, kita ingin masalah itu menjadi sebab datang kebaikan kita dan diberikan makhrajan jalan keluar yang terbaik. Itu yang terpenting bagi kita, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ittaqaba wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Kata diberikan jalan keluar berarti orang beriman ada masalah juga. Cuma Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan didugai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan yang menjadi mudah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, Allah gandingkan sifat apa? Ketakwaan dan sifat memberi. Kalau itu identik, sejalan, senada, gak akan ketemu kebakilan dengan ketakwaan. Bapak Ibu, kalau kita merasa bertakwa bakir, dipertanyakan ketakwaannya, karena tidak pernah ketemu kata memberi dan kata takwa. Maka kata bakil dengan ketakwaan. Yang ada kata Allah, wa amma man a'ta. Adapun orang yang memberi wa taqwa dan bertakwa, kemudian dia benarkan janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan berikan padanya jalan-jalan kemudahan. Wa amma man bakhila, ini adapun orang yang bakhil, takwa kenaikannya istighna, sombong. Karena kebakhilan bukan sifat muttaqin, bukan sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan Bapak Budi dan Bapak In segera diberikan kemudahan, kesembuhan, dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana kita semua. Dan semoga pula sakitnya sekarang sakit yang menggugurkan dosa dan kesalahan. Kita masuk pada pembahasan al-mihnah atau al-minhah Rabbaniyah fi syarh Arba'ina An-Nawawiyah.
Masuk pada hadis yang hadis asyarah ke-11. Qala musannif rahimahullah taala an Abi Muhammad Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ma yuribu ila ma la yuribu rawahu at-Tirmidzi wa Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Muhammad ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad ibn Hasan ibn Ali, Muhammad ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, seorang sibti Rasulullah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan raihanatihi, raihana itu bunga yang baunya wangi, raihana itu ya wangi karena wanginya bunga. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan beliau, "Da'ma yaribu ila ma la yaribu." Tinggalkan atau biarkan tinggalkan apa yang kau ragu, kerjakan apa yang tidak kau ragu. Ini kaidah dalam fikih ya. Kerjakan apa yang kita, tinggalkan apa yang kita ragu, baik makanan, ya, baik minuman yang halal atau yang haram, perbuatan yang haram kita dalam kondisi bimbang, tinggalkan, kerjakan apa yang kita tidak ragu. Hadis riwayat Tirmidzi namanya Muhammad ibn Isa, punyanya Abu Isa. Dia seorang imam besar ya, di antara imam al-hadis. Dia salah satu muridnya Imam Al-Bukhari. Ya, beliau, kata Tirmidzi itu diambil dari kata Turmuz, yaitu satu negeri di Irak. Maka boleh dibaca dengan tiga wajah, Tirmidzi, boleh Turmudi, boleh Tirmidzi. Kalau yang mengatakan Tirmidzi ya, jangan dikelirukan, yang mengatakan Tirmidzi jangan disalahkan, yang mengatakan Turmudi juga tidak salah. Jadi dengan tiga bacaan, tiga wajah ya. Tirmidzi, Turmudi ya. Ini sebab kepada negeri ya. Kadang-kadang orang-orang Islam menamakan anaknya Tirmidzi. Sebenarnya ini keliru ya. Karena Turmudi itu nama kota di Irak, sekitar di Irak ya. Itu nisbah kepada negeri. Maksudnya Imam Tirmidzi itu nisbahkan kepada negerinya. Misalkan Abu Adib As-Solowi, Abu Adib dari Solo ya, nisbah kepada Solo ya. Itu kan ditambah diganti dengan huruf i, akhirnya itu nisbah kepada dia tinggal ya. Al-Bukhari dari kata Bukhara, namanya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari dari kata dari negeri Bukhara, dinisbahkan kepada kotanya Bukhari ya. Nah, maka kalau namanya Bukhari itu ya sebenarnya keliru ya, tapi karena dia mungkin nisbahnya kepada Imam Bukhari ya, mungkin maksudnya tapakulnya harapannya supaya seperti Imam Bukhari, itu ya boleh saja. Tapi secara bahasa sebenarnya kata Bukhari Tirmidzi itu nama kota atau nama desa ya. Nama aslinya Muhammad ibn Isa, kunyah beliau Abu Isa. Ini jagoan dalam menghafal hadis ya. Dia pernah mengambil ilmu kepada salah seorang ilmuwan al-hadis 100 hadis. Dia tulis lengkap dengan sanad-sanadnya. Tulis semua hadis 1 sampai 100. Qala hadatsana fulan akhbarana terus sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya ulama selesai guru satu pindah guru yang lain. Ya, dan di dalam dulu perjalanan tidak seperti sekarang ya, naik lembah turun lembah, melewati padang pasir yang sangat luas dan yang lain-lainnya susah dan sulit untuk ketemu dengan guru yang lainnya. Dan ketika dia ketemu dengan guru yang lainnya, dia ingin murajaah hafalannya atau yang telah ditulis dari hadis dari seorang guru tadi. Kata Allah dibuka hilang catatannya semua. Ya mungkin ya karena perjalanan jauh ya, lembar-lembar catatannya hilang. Tapi kata dia, semoga saya masih bisa hafal. Nanti keluarkan satu hadis dari awal sampai akhir, nggak ada yang kececer. Ya. Kalau terus sampai sana-sananya apa? Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Para ulama seperti itu semua rata-rata. Kekuatan hafalan. Ya. Jadi indah juga ya belajar di para imam-imam ini, bapak ibu-ibu, supaya merangsang kita ya. Kita ini apa masih jauh dari para ulama. Ilmu kita itu belum apa-apa, ngaji kita belum apa-apa. Supaya kita nggak merasa pede, supaya kita nggak merasa di atas yang lain. Kita masih jauh dari ilmu, ya, masih jauh dari ilmu. Tapi dengan membaca sirah dan perjalanan para ulama sangat membantu kita untuk semangat dalam belajar.
Kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Apa bedanya hadis hasan sama sahih? Hadis sahih itu hadis yang riwayatnya itu bersambung, tidak ada putusnya, dan rawi-rawinya, dhabitnya itu thiqatnya sangat kuat, sangat kuat, keabsahan dan kekokohan hafalannya. Itu yang dipakai oleh Imam Bukhari. Rawi-rawinya Bukhari semua begitu. Jadi orang yang dipakai Bukhari itu orang-orangnya kredibilitasnya, hafalannya sudah kuat semua. Makanya tidak buat lagi kalau hadis itu dari Imam Bukhari, karena sanad-sanadnya satu persatu ya, sudah diteliti semua oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak sembarangan dalam mengambil guru. Beliau kalau mengambil guru dilihat dulu sholatnya guru. Kalau sholatnya nggak beres, dia nggak jadi belajar. Bagaimana mau beres hadis kalau dia sholatnya nggak dijaga? Bahkan beliau pernah mengambil satu guru untuk belajar ilmu hadis. Kemudian guru itu lepas kudanya, kemudian dia mengambil kain hijau gitu, kemudian dipanggil kudanya untuk menipu supaya biar kita dikira rumput gitu ya. Bukhari mengatakan dusta dia nggak jadi mengambil ilmu kepada guru ini. Ya, bayangkan ya, jadi guru Imam Bukhari ketat ya, luar biasa. Maka orang ya luar biasa semua. Nah, itu hadisnya sahih dari awal sampai akhirnya nyambung, dan orang-orang yang meriwayatkannya orang-orang yang luar biasa, hafalannya kuat-kuat. Adapun hasan di bawahnya sama, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqat, yang hafid, yang hafalannya kuat, cuma tidak sekuat rawinya hadis sahih. Itu aja, satu derajat di bawah mereka atau dua derajat tabaqatnya di bawah rawi-rawi yang hadisnya sahih. Makanya hadis hasan itu hadis yang bisa dipakai untuk berhujjah atau berargumen. Hadisnya itu dulu sebelum Imam Tirmidzi ini muncul cuma sahih sama dhaif saja. Kalau nggak sahih ya dhaif. Baru beliau lah muncul hadis hasan ini. Ya. Jadi hadis hasan ini dimunculkan oleh namanya Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Itu tentang hadis ya. Kita lihat Syekh Shalih menjelaskan hadis di atas. Hadal hadisu Anil Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma wal Hasan wal Husain ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan sama Husain itu kedua anak laki-laki Fatimah ya bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan sibat. Dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Indonesia paman ya paman, paman dari ibu ya namanya paman, paman dari kakaknya bapak ya namanya paman. Kalau bahasa Arab beda, paman dari bapak namanya am, ya paman dari ibu namanya khal ya, beda-beda ya. Ini disebut lain-lain. Seperti ini cucu. Kalau Hasan Husain kan anaknya Fatimah, Fatimah anaknya Nabi SAW kan, makanya namanya sibat. Jadi sibat itu maknanya ibnul binti, anak laki-laki dari anak perempuan. Jadi, kalau saya punya anak perempuan saya punya anak laki-laki, itu namanya sibat. Ya, cucu. Tapi dengan istilah sibat. Ya. Nah, adapun hafid juga cucu artinya. Tapi maknahu ibnul ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki saya punya anak laki-laki, namanya hafid. Beda ya. Tapi artinya cucu semua. Cuma istilahnya hafid sama sibat. Ya, ini dalam bahasa dan memang agama bahasa sempurna. Bahasanya sempurna. Tidak ada bahasa yang sempurna kecuali bahasa Arab. Makanya kalau kita ngerti bahasa Arab, kita ngerti Al-Quran itu heran, luar biasa, ini bahasa yang sangat indah. Cuma kita tidak tahu bahasa Arab ya. Jadi bahasa Al-Quran ya biasa saja, tenang-tenang saja. Karena kita nggak tahu bagaimana indahnya bahasa Arab. Ya. Nah, Al-Quran itu nggak bisa terjemahkan dengan bahasa apapun sebenarnya. Kalau terjemah itu hanya untuk apa? Tidak mewakili semuanya. Tidak bisa mewakili semuanya. Seperti alhamdulillah terjemahkan segala puji bagi Allah, itu tidak mewakili. Artinya bukan seperti itu. Ya, alhamdulillah itu artinya itu hanya mewakili siapa, tapi tidak bisa mewakili secara menyeluruh. Karena memang nggak bisa diterjemahkan bahasa Arab itu. Ya. Nah, kemudian Raihanah itu adalah Raihanah Rasulullah SAW. Raihanah adalah zahrah, bunga ya. Allati laha raihatun thayyibah. Itu bunga yang memiliki bau yang wangi. Fahada wasfun lil Hasan, itu sifat yang diberikan kepada Hasan. Jadi Hasan itu disifati dengan seorang yang baunya sangat wangi. Ya.
Istiqomah. Li'annahu thayyibun jammalahu Allah azza wa jalla fi khalqihi wa fi khuluqihi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hasan itu jammalahu Allah menjamilkan atau membaguskan, mengindahkan wajah beliau. Jadi wajahnya sangat ganteng sekali Hasan itu. Wa fi khuluqihi, dan juga bagus dan indah akhlaknya. Insyaallah wajahnya ganteng, akhlaknya mulia. Ya, wajahnya sudah bagus, ya, akhlaknya mulia. Itu sifatnya Hasan. Makanya disebut dengan Raihan itu pantas. Memang beliau wajahnya sangat tampan dan akhlaknya sangat mulia. Ya, jadi lebih afdal daripada Husain. Derajatnya itu Hasan Husain semua afdal, tapi Hasan lebih afdal daripada Husain. Kalau orang Syiah, Husain lebih afdal daripada Hasan. Ya Husain, ya Husain gitu ya. Kalau di Karbala ya Husain, nyembah Husain. Itu orang Syiah. Ya, Husain adalah manusia luar biasa ini. Ya. Nah, kita juga menghormati Husain Hasan. Dia adalah sahabat Nabi, cucu Nabi, tapi tidak melebihi ya sifat yang disebutkan oleh orang-orang Syiah yang ekstrim dan gulu kepada Husain, sehingga sampai kepada derajat seperti itu. Ya Husain, ya Husain. Bukan saja ibadahnya orang Syiah. Ya, mereka pikirnya tuh bukan ya Allah, ya Husain, ya Husain, menyebut namanya Husain. Nah, jadi sifatnya Hasan itu seperti itu. Li'annahu tayya, kemudian kata beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata tentang Hasan, ya, keutamanya, inna bani hada sayyidun. Sesungguhnya anakku laki-laki ini, maksudnya cucuku laki-laki ini Hasan, sayyid, kalau dia akan menjadi pemimpin. Ini masih kecil. Beliau berkata itu masih kecil di pangkuannya. Anakku ini nanti akan jadi pemimpin. Baik, bahasa yuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya, mendamaikan, ya, melalui dia dua kelompok kaum muslimin yang sangat besar. Yang terjadi ketika fitnah, ya. Jadi kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah. Itu yang terkenal, ya. Tapi nanti kita akan jelaskan bagaimana sikap kita dalam menghadapi perangan di antara kubu Ali dan kubu Muawiyah yang sama-sama sahabat Nabi, kok sampai perang di masa itu, ya. Jadi kalau sekarang perang, ya, zaman Nabi saja sahabat perang, ya, fitnahnya, ya, apalagi zaman sekarang, ya. Tapi kita nanti jelaskan bagaimana sikap kita dalam menghadapi dua kelompok ini. Apa kita akan membenci Ali, membela Muawiyah, atau membenci Muawiyah dan membela Ali? Nah, ini sikap yang tidak benar. Itu kebanyakan, ya, banyak kaum muslimin yang membela Ali, ada kaum muslimin yang membela Muawiyah, ada yang mencaci Muawiyah. Ada satu kelompok di Solo ini, di Solo, ya, saya sebutkan nama jamaahnya, itu suka mengledek Muawiyah. Jadi Muawiyah ini orangnya gemuk, banyak makan, ya. Sahabat gitu kan sama orang itu yang dijadikan imam satu kelompok pengajian di Solo. Nah, ini jelas orang tersebut Syi'i, ya, karena tidak ada yang membenci sahabat kecuali orang Syiah Rafidah. Ya, orang Islam seawam apapun nggak akan pernah membenci sahabat Nabi. Ya, orang Islam seawam apapun nggak akan pernah membenci sahabat Nabi. Iya kan? Nah, ini ada orang membenci sahabat Nabi. Yang orang yang berjuang bersama Nabi, berperang menjadi imam kepada Nabi, ya, dia itu siapa? Ya, mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, maka nanti kita lihat bagaimana sikap Ahlus Sunnah dalam mensikapi ketika dua kelompok ini. Maka Rasulullah mengatakan begitu. Allah sebut dengan Rasul dengan kata Sayyid. Sayyid adalah maknahu ar-rais, pemimpin. Al-Mu'azzam, yang diagungkan, Dzul Qudrah, Dzul Qadr wal Makanah, karena memiliki kekuasaan dan memiliki kedudukan. Itu namanya Sayyid. Wa huwa kadzalik, memang demikian keadaan Husain Hasan. Ya'nahu min baitil nubuwah, karena dia tumbuh dari rumah kenabian. Dia keluar dari rumah kenabian. Wa li'annahu fi nafsi thayyib, sungguhnya beliau pada diri beliau baik. Thayyibun khuluq, bagus akhlaknya. Wa thayyibun din, bagus agamanya. Wa thayyibul amal, bagus amal-amalnya. Wa min mazazahu
ma jara ala yadihi mimma akhbara bihi Rasulullah SAW min khatmi dima'il muslimin. Dan di antara keistimewaan beliau Hasan, apa yang telah berjalan ya, dari Rasulullah yang telah beliau kabarkan ya, dari Hasan itulah Allah menjadikan sebab tertahannya darah, tertumpahnya darah kaum muslimin. Walama ketika beliau bikhilafah, ketika beliau diangkat menjadi khalifah ba'da muqtali abihi Ali bin Abi Thalib, ketika Hasan diangkat jadi khalifah setelah kematian bapaknya Ali bin Abi Thalib. Wa kana Muawiyah radhiyallahu anhu, dan adalah Muawiyah ma'al Syam, bersama penduduk Syam ya, fi harbin ma'ali, memerangi Ali, tidak menerima kekhalifahan Ali dan memerangi Ali bersama orang-orang yang sejalan dengan Muawiyah. Apa yang menjadikan sebab mereka berperang ya, karena apa? Di dalam mensikapi terbunuhnya Utsman, mereka silang pendapat. Jadi perang sivil itu dalam mensikapi terbunuhnya Utsman bin Affan ya, Ali terjadi peperangan dengan Muawiyah, ada perselisihan. Nah, disebutkan di situ ya, qamat harbu, maka tegaklah perang baina taifataini, di antara taifataini azimataini, dua kelompok yang besar, minal muslimin, semua dari kalangan orang muslim, disebut kalangan orang muslim. Jadi semua takbir nanti kalau perang, Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar, bingung juga. Semua takbir kan Pak, ini ngeri sekali ya. Fitnah sebetulnya. Kalau orang kafir jelas musuhnya, ini semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gimana? Ya, perang seperti itu fitnahnya sangat besar ya. Makanya kita nggak hidup di masa itu. Ya, karena berat. Ya. Ta'ifatun yataza'amuha Aliun radhiyallahu anhu, satu kelompok dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Wa ta'ifatun, satu taifah lagi, kelompok lagi, yataza'amuha Muawiyah radhiyallahu anhu, dipimpin oleh Muawiyah, sama-sama sahabat yang mulia. Bisa dari qatl Utsman bin Affan, karena sebab terbunuhnya Utsman. Ada yang menuntut hukum ya, harus tuntut siapa yang membunuh Utsman, harus dituntut, dikisos gitu ya. Ya, maka dalam ini para ulama memberikan solusi. Bagaimana kita mensikapi kedua kaum muslimin yang berperang ini? Maka keluarlah pendapat yang sangat indah, dan kita tenteram dengan pendapat ini. Ali bin Abi Thalib adalah seorang mujtahid, seorang yang beristihad, dan istihad beliau adalah musib, benar, dan beliau mendapatkan dua pahala dalam masalah Utsman ini. Adapun Muawiyah adalah mujtahid yang mukhti, yang salah, dan dia mendapatkan satu pahala. Jelas? Itu sikap kita. Jadi Ali beristihad tentang Utsman, benar, pahalanya dua. Dan Utsman juga beristihad tentang Utsman, keliru istihadnya, dan pahalanya satu. Jelas ya? Jadi sama-sama dapat pahala. Itu sikap ahli sunnah dalam menghadapi ya, fitnah keduanya. Bukan mencaci satu, membela satu, mencaci satu, bukan. Ya. Nah, kalau keliru, masya Allah kita mencela sahabat nanti. Ya. Bahkan mencela sahabat lah, ya, atas subuh askar, jangan kau mencela sahabatku, kata Nabi SAW. Karena tidaklah kalian berinfak dengan satu gunung emas, tidak bisa menyamai infaknya walaupun separuh daripada setangkap tangan daripada infak sahabat. Jadi kita infak satu gunung emas itu tidak bisa mengalahkan infaknya satu atau setengahnya, satu mut satu tangkapan, atau setengah mut dari sahabat, dia bisa mengalahkan. Ya, maka tidak boleh mencela para sahabat. Maka sikap kita dalam mensikapi para dua kelompok ini, dari Ali adalah seorang mujtahid yang benar, pahalanya dua, dan Muawiyah mujtahid yang salah, dan beliau mendapatkan satu pahala. Ini sama-sama dapat pahala. Makanya disebut dengan kelompok, dua kelompok yang beriman, yang muslim semua. Nah, faqad fata muqtal Utsman bin Affan al-muslimin baban la yazalu ila al-muslimuna yu'anuna bih. Maka Allah telah menjadikan terbukanya fitnah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, dan sampai hari ini sayang masih menjadi bahan celaan di antara kaum muslimin tentang fitnah tersebut. Ya, wa babul fitan, dan itu adalah babnya fitnah. Waliyadzubillah. Pada marwah Hasan radhiyallahu anhu amra ala hadha syakal, tatkala peristiwa itu kemudian sudah Hasan menjadi khalifah, masih berlanjut peperangan, maka ketika Hasan melihat
perkara yang demikian sangat kondisinya sangat mengerikan ya. Wa anal harbu qa'imatan bainal muslimin, ya, dan terang telah ditegakkan di antara kaum muslimin. Di saat itulah tanazul, beliau lengser ke Prabon, beliau mengundurkan diri dari kekhalifahan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Jadi beliau kamaningala menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah demi menjaga darah kaum muslimin. Ya, bayangkan ya. Maka wasumiyah adalah, maka tatkala itu di tahun itu dikatakan amun jamaah, ya, tahun-tahun persatuan. Karena begitu Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, langsung jadi bersatu semua kaum muslimin. Maka disebut dengan tahun-tahun jamaah, tahun-tahun persatuan. Setelah mengalami masa fitnah begitu berat, setelah itu datangkan nikmat, itu dengan Hasan menjadi khalifah, kemudian beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Inilah diantaranya tadi kata Nabi, anakku ini nanti, cucuku ini nanti akan menjadi pendamping, dengan akan mendamaikan ya dua orang guru kaum muslimin yang berselisih, yaitu Hasan tadi. Jadi ucapan Nabi benar. Tapi ini hadis ya, saya sedikit singgung ya, keutamaan menghafal hadis. Ya, ini kisah ini ya, sebelum Hasan menyerahkan khalifah itu, Abu Bakar datang kepada Hasan. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Hasan, waktu itu masih kecil, ya, kau di pangkuan Nabi. Nabi mengatakan, ya, hada Sayyid, anakku ini ina bani, hada Sayyid, anakku ini cucu ini akan jadi pemimpin nanti. Yang Allah akan mendamaikan dia, mendamaikan dua kaum muslimin yang besar melalui tangannya. Waktu itu Nabi mengatakan, kau masih kecil, Allah akan mendamaikan kaum muslimin melalui tanganmu. Begitu mendengar Abu Bakar menghafal satu hadis ini, langsung beliau tanazul tadi. Allah begitu langsung dia serahkan khalifah kepada Muawiyah. Lihat, satu hadis yang dihafal Abu Bakar menyelamatkan ratusan bahkan jutaan manusia. Satu hadis yang dihafal, ikut anda hafal hadis. Ya. Abu Bakar hafal hadis ini, disampaikan kepada Hasan. Karena hadis ini disampaikan kepada Hasan, Hasan langsung kemudian sadar diri, mengundurkan diri untuk menjaga nyawa kaum muslimin. Iya, satu hadis yang dihafalkan seseorang bisa menyelamatkan ratusan bahkan jutaan manusia dari nyawa manusia. Ya, makanya Bapak Ibu ya, kalau punya kemampuan bisa menghafalkan. Ya, ada hadis pendek dulu, innamal a'malu binniyat, bisa hafal ya Pak. Innamal likulli imri'in ma nawa, enggak usah banyak-banyak. Innamal a'malu binniyat. Itu sudah biasa ya. Amal itu tergantung dari niatnya. Supaya kita koreksi terus kalau mau beramal, ingat niatnya apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jangan salah niat. Nanti ente enggak dapat apa-apa. Hanya kecuali apa yang meniatkan. Sehingga menjadi controlling bagi kita untuk beramal selalu innamal a'malu binniyat. Hafal hadis ini saja luar biasa. Kita mau beramal innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu ya, amal itu tergantung dari niatnya, dan orang akan dapatkan apa yang niatkan. Mau dia koreksi amal saya, mau beramal niatnya apa, ya, supaya dia beres dalam setiap kali dia mau beramal yang soleh. Ya, jadi luar biasa. Jangan meremehkan hadis. Ya. Kemudian kita lanjut. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mengkaji apa matan hadisnya. Nabi mengatakan dakma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang kau ragu, kerjakan apa yang tidak kau ragu. Da yakni utruk, tinggalkan. Ma yaribu, apa yang kau ragu, yakni ma tasyaqqu fi, apa yang kau tasyaqqu bimbang, ya ragu. Minar raib, dari keraguan. Ila ma la yaribu, kepada apa yang kau tidak bimbang. Ila syai'i alladzi la syaqqa fi, kepada sesuatu yang kau tidak ragu padanya. Fa'idha kana indaka amrani ahaduhuma mashkukun fi. Kalau kau menghadapi dua perkara yang bermasalah, ya salah satunya kau dalam keadaan ragu, wasani laisa bika, satunya kau tidak ragu. Ada dua perkara, satunya ragu, satunya tidak ragu. Ta'khud alladzi laisa bika, maka ambillah apa yang kau tidak ragu. Ya, ambillah apa yang kau tidak ragu. Wa hadza mislu qouli sallallahu alaihi wasallam. Ya, faman ittaqa syubhat istabara lidini wa irdi. Barang siapa yang takut dari hal yang samar, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Nah, ini saya itu nggak tahu ini halal atau haram. Saya ragu, tinggalkan saja saya. Ya, ini saya tinggalkan. Lah orang demikian itu telah menjaga agama dan kehormatan diri. Ya,
walaupun ternyata hukumnya halal misalnya, tapi kalau dia masih bimbang, belum sampai derajat kepada ilmu tentang halalnya, maka dia tinggal. Itu artinya orang itu menjaga agama dan kehormatan dirinya. Ya, tapi kalau orang tidak berkamalah syubhat masih samar nih halal ini, orang begitu dia tidak menjaga agamanya dan tidak menjaga kehormatannya. Kecuali kalau dia punya ilmu. Kalau punya ilmu itu tidak ada yang syubhat, semua jelas halal atau haram. Kita ini aja karena kurangnya ilmu sering menghadapi syubhat. Kita sering bingung boleh tidak, kan sering kan? Ini boleh tidak, ini boleh tidak, sering kita menghadapi karena kekurangan ilmu. Kalau ulama tidak ada syubhat. Syubhat itu bagi orang-orang yang masih jauh dari ilmu, sehingga sering mendapati perkara yang kita bingung, ini hukumnya apa, boleh atau tidak, halal atau haram, sering kita hadapi kan. Nah sekarang kalau begitu, yang jenengan tenang tidak, ragu tidak. Kalau ragu ini tentang hal haramnya, tinggal. Itu fikih dan sikap yang benar dalam menghadapi hal yang kita masih bimbang. Nah di sini tinggalkan apa yang kau ragu, kerjakan apa yang tidak kau ragu. Ya baru tanyakan kepada ustaz, saya menghadapi begini gimana hukumnya. Oh ternyata kalau setelah itu dia nggak ragu lagi kan, sudah tanya kepada ahlinya. Iya, sudah tanya kepada ahlinya. Saya dikasih makan, lalu jadi tetangga kami ulang tahun. Bagaimana nih? Saya makan tidak, saya nggak ragu, nggak usah dimakan, nggak ragu. Ya, namanya ragu. Ya, kasih kue, tetangganya ulang tahun misalkan anaknya dikasih kue dari tetangganya yang mengadakan acara ulang tahun. Ya lah, bubur dimakan tidak ini, yang tak makan kok ragu, hati kuning nggak dimakan, ya mana. Enaknya makan tidak, artinya bagi makan tidak, ini namanya ngawur ini. Makan nanti apa nafsu, kalau dihitung aja makan tidak makan berarti itu apa nafsu ya. Kalau ragu saya punya nomor ustaz, saya gini gimana balik makan saja, kalau nggak mau saya kasih bawa sini saya makan gitu. Ya, yang penting antum tidak ikut di acaranya ya, dikasih tetangga apa peringatan kematian 40 hari di rumah story nasi, ya makan saja. Kalau tidak makan bikin saya ragu, ya jenengan ngamalkan juga, berarti kalau ragu ya jangan makan itu benar. Ya, kalau yang sudah tahu tidak ragu dimakan, ya makan saja, tidak salah juga ya. Jelas ya. Jadi syubhat itu hanya orang-orang yang tidak tahu. Kalau sudah tahu nggak ada syubhat, adanya halal haram. Kalau nggak halal ya haram, itu yang sudah punya ilmu ya. Masuk di ATM ada uang 50.000 masih gandol nih, lari ngambil nih orangnya. Gimana nih? Halal gitu ya. Kan dia ragu, boleh diambil ya, bingung dia. Mau diambil bukan uangnya, kalau nggak diambil ya gimana gitu ya. Ya ini kata saya tadi saya nemu ini gimana hukumnya, ambil, namanya luqatus shaghirah, temuan yang ringan, ambil saja halal thayyibah. Ya, karena itu namanya temuan yang ringan. Dikatakan temuan yang ringan karena orang yang kehilangan nggak bingung, nggak mumet. Masa orang kehilangan uang 50.000 kemudian lapor polisi, terus dia nyari mana tadi bilangnya, nah, kan nggak mungkin kan? Dia harus jokowi sekali ya. Maka dikatakan temuan yang ringan. Dalilnya ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah saya mendapatkan di hutan itu kambing, ambil, kalau nggak ambil diambil serigala kan nih. Tapi kalau unta jangan ya. Onta itu nanti bisa pulang, karena onta itu salah satu kelebihannya nggak pernah bingung. Onta itu taruh di mana bisa pulang. Ya, onta itu kelebihannya. Ya, makanya kalau onta tidak boleh diambil, karena dia bisa pulang kembali. Ya, artinya itu onta itu gede, lebih mahal. Ya. Ya, kalau kambing, kalau nggak kita ambil nanti dimakan serigala, maka boleh diambil kambing itu. Ya, tapi kalau sudah di rumah ada orang yang itu ambil saya dikasihkan. Tapi mengambil hal yang demikian diperbolehkan. Apalagi uang 50.000 itu masih temuan yang ringan, jadi halal. Ya boleh itu saja. Kalau saya masakan produk masjid, ya boleh juga. Tapi kalau dimakan untuk jajan, untuk beli apapun, kasihkan anak halal, tidak mengefek pada yang haram. Karena itu bukan haram. Ya, itu bukan yang haram. Ya, jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi ragu itu hanya pada orang yang kurang berilmu. Kalau sudah ngaji, sering ngaji, insya Allah kebimbangan akan semakin sedikit ya. Kalau sudah sering ngaji, taklim ya, itu insya Allah kebimbangan itu akan mulai sedikit. Tapi kalau belum ngaji semua bimbang terus, banyak keraguan yang dihadapi dalam kehidupan dia. Semua masalah bingung gimana yang boleh tidak, masalah bingung boleh tidak, terus ya. Tapi kalau belajar insya Allah masalah-masalah itu semua ada jawabannya. Ya itu faedahnya. Nah, kemudian tidak ma'ribu, tinggalkan apa yang
kau ragu, utruk ma tasyakku fihi, tinggalkan apa yang kau bimbang padanya, kepada apa yang kau tidak ada kebimbangan. Diajil karena apa? Dengan demikian antartaha nafsu, hatimu akan tenang. Ya, ketika kau bimbang, kau ragu, tinggal, kau akan tenang. Beda kalau kau nekat, ya kan? Nekat, jangan-jangan haram, udah dimakan misalnya aja. Jangan ragu, ini kau masih ragu, tapi ya tadi iman-iman, dimakan akhirnya, pasti nggak tenang. Pulang, gimana nanti kalau haram, akan jadi nggak tenang. Tapi kalau jangan tinggalkan, maka kau akan tenang. Maka kata Syekh Saleh, li'ajil antartaha nafsuka, karena dengan kau tinggalkan yang kau masih ragu akan membuat tenang jiwamu, wa tab'adu anil rabb, yang kau akan terjauhkan dari kebimbangan. Fa innaka idza akhadta mashkuki fi, namun apabila kau mengambil sesuatu yang masih ragu padanya, la tazalun nafsuka fi qalqin wa fi khairatin, kau akan terus jiwamu pada kebingungan dan kekacauan. Ya, kan mudah gulana bahasanya ya, mudah gulana. Iya. Fa idza akhadta bi ghairi mashkukin fi, apabila kau mengambil sesuatu yang kau tidak ada lagi keraguan, itma'annat nafsuk, jiwamu akan tumanina, jiwamu akan tenang, wartaha dhamiru, dan akan tentram pula jiwa dan hati. Itu kaidah ya. Jadi kalau ragu tinggal aman, jangan coba-coba nikah. Fa idza syakatta fi malin, apabila kau ragu pada suatu harta, hal huwa haramun atau halalun, ya tadi, apakah ini haram atau halal, ragu, tadi katakan ragu ya. Wa hunaka malun akhar, di sana ada harta yang lain, yang taiqanta lahu halal, yang kau sudah yakin halalnya. Ya, ada dua hal, ada harta, kau masih ragu, hal haramnya masih bimbang. Di sana ada harta yang sudah jelas halalnya, jangan tahu halalnya harta tadi. Ya. Maka khud al-yakin wa truk syak, maka ambillah yang yakin tadi halalnya dan tinggalkan yang ragu tadi. Yang ragu jangan diambil. Ketika masih ragu hal haram tadi, ambillah yang harta yang sudah jelas kehalalannya. Wa kadzalika idza ishtabaha 'alaika ta'amun bi annahu halal, begitu pula ketika tersamarkan bagimu tentang makanan bahwasanya dia adalah halal, atau ta'amun akhar, ya, tentang tersamarkan apakah itu makanannya halal atau yang haram, masih ragu. Sementara di sana ada makanan yang lain yang fisyak, ya. Apabila tersamarkan bagimu makanan bahwasanya dia adalah halal, kemudian ada makan akor yang kau ragu, anahu halal, bahwasanya dia halal, dibimbang, haram, kalau haram masih bimbang, maka takul minal halal, maka ambillah atau makanlah yang halal yang sudah jelas, wa tatruk masyuqu fihi, dan tinggalkan tadi yang kau masih bimbang dari makanan dan minuman. Wa idza istabahat 'alaika imra'atun, begitu pula ketika masih ragu, masih samar bagimu tentang perempuan, apakah dia haram untuk kau nikahi karena dia ada sesusuan denganmu mungkin atau tidak, ragu, ini putri ini boleh tidak ya saya nikahi, khawatir saya ada persesuaian dengannya misalkan, maka tinggalkanlah dia, nikahilah wanita yang sudah jelas-jelas bukan sesusuan, yang masih sudah jelas kita nggak ragu lagi. Masih banyak kan perempuan yang lain yang sudah jelas. Kalau saya bimbang dengan ini, kayaknya dulu pernah persesuaian dengan saya misalkan, ada keraguan, berarti jangan kolekan, tinggalkan, cari awat yang lain, masih banyak. Dunia tidak sekecil daun apa? Daun kelor. Ya, biasanya kan kalau udah jatuh cinta itu, kalau nggak dia lebih baik mati saja deh. Gitu ya. Kalau bukan dia saya nggak bisa hidup, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Memang begitu. Saya tidak ingkar ya, kata Ibnu Taimiyah ini, Pak. Kalau seorang sudah kehilangan cintanya, itu tidak akan bisa sembuh kecuali dia harus mengambil ahwat yang lain sebagai gantinya. Kalau dia nggak mau, dia akan mati ngenes. Ya, bayangkan dia terus, Pak. Maka kalau ketika menghadapi itu, jangan kita khidbah wanita ditolak, jangan kau renungi. Sampai menyangka apa, sampai apa, didramatisir begitu sangat sakit sekali. Jangan, segera ambil awal yang lain, lamar dan nikahi. Nanti dengan begitu ini akan hilang karena sudah ketemu gantinya. Memang itu tidak dimungkiri ya, orang kalau jatuh cinta itu sulit pindah hati kan, tapi harus dipaksa, harus pindah hati. Kalau kau paksa terus melamuni itu tadi, kau akan mati sudah, ya, akan mati gratis bahasa Jawa ya. Maka segera pindah hati, selain hati, alamar ahwat yang lain yang menerima lamaran kita. Nanti sudah kita nikahi, itu pelan-pelan pasti akan hilang.
datang ya. Terima saja ya, kalau nggak percaya. Demikian ya sudah, dan barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ini yang terakhir Pak ya. Masih satu kali ya nih. Insyaallah kita masih bertemu sekali lagi, barakallahu fikum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.